Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Melani dengan NIM 3719070. Perkenalkan, nama saya Sylvie Nur Alida, NIM 3719076. Perkenalkan, nama saya Tuti Permatasari dengan NIM 3719056. Perkenalkan, nama saya Mela Aliani, NIM 3719054. Yang pertama, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan dianalisis. Berikut adalah pengertian akuntansi biaya menurut para ahli. Yang pertama, pengertian akuntansi biaya menurut Siregar, yaitu akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal perusahaan. Yang kedua, pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi, yaitu akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Yang ketiga, menurut Bustami dan Nurlela, yaitu akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang digunakan. Kemudian menurut Serter, yaitu akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat strategik. Yang terakhir, menurut Horgren et al., yaitu akuntansi biaya merupakan proses mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Yang kedua, peranan akuntansi biaya. Yang pertama, menurut Bustami dan Nurlela sebagai berikut, yaitu penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan. Yang kedua, penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya, pembebanan biaya yang akurat, serta perbaikan mutu yang berkesinambungan. Serter, yang pertama, membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Yang kedua, menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas. Siregar, yaitu akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan dengan biaya dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran, pengendalian, penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk pengambilan keputusan. C. Konsep-konsep akuntansi biaya. Konsep dan terminologi akuntansi biaya diperlukan untuk dasar pembahasan akuntansi biaya dengan tujuan supaya dapat dipakai pedoman di dalam penyusunan laporan biaya. Berikut ini akan dibahas beberapa konsep dan terminologi yang sering dipakai. A. Harga perolehan atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan, nilai aktiva yang diserahkan, nilai jasa yang dikorbankan, hutang yang timbul, tambahan modal. B. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan dan akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. C. Penghasilan adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang diterima, piutang yang timbul, nilai aktiva yang lain yang diterima, nilai jasa yang diterima, pengurangan hutang, pengurangan modal. D. Rugi dan laba adalah hasil dari proses mempertemukan secara wajar antara semua penghasilan dengan semua biaya dalam periode akuntansi yang sama. E. Rugi adalah berkurangnya aktiva atau kekayaan perusahaan yang bukan karena pengambilan modal oleh pemilik, di mana tidak ada manfaat yang diperoleh dari berkurangnya aktiva tersebut. D. Klasifikasi biaya. Pertama, biaya dalam hubungannya dengan produk. Klarifikasikan ke dalam biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Yang kedua, biaya dalam hubungannya dengan volume. Biaya dapat dikelompokkan menjadi variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya tidak mengalami perubahan. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi jumlah biaya per unitnya. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan tetapi dengan perubahan biaya tidak proporsional. 3. Biaya dalam hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya produksi terkait dengan salah satu fungsi pokok perusahaan, yaitu fungsi produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya dalam hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Pengukuran biaya sejalan dengan penilaian aktiva dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama, kos historis, merupakan jumlah kas atau sekaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas kos historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, kos pengganti atau kos masukan terkini atau yang biasa disebut dengan replacement cost atau current input cost. Kos merupakan menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama, contohnya penilaian untuk persediaan. Yang ketiga yaitu setara kas atau cash equivalent. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pas aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Materi yang selanjutnya ialah pengakuan biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu A sebagai aktiva atau potensi jasa, dan B sebagai beban pendapatan atau biaya. Proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian kos yang akan dilaporkan sebagai aktiva atau diakui sebagai biaya periode mendatang harus dapat menentukan dengan jelas. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan kos tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya. Materi selanjutnya ialah arus biaya perusahaan manufaktur. Manufacturing cost flow atau aliran biaya manufaktur adalah jalur di mana aliran biaya manufaktur atau kombinasi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead bergerak ke dalam proses manufaktur hingga menjadi persediaan bahan baku langsung, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi hingga penentuan harga pokok penjualan. Biasanya akuntan harus menghitung berapa biaya dalam bahan baku, bahan dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Proses aliran biaya dimulai dengan menilai bahan baku yang digunakan dalam proses manufaktur. Aliran biaya kemudian pindah ke persediaan barang dalam proses, biaya mesin dan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi serta biaya overhead ditambahkan. Aliran biaya selanjutnya bergerak ke tahap persediaan di mana barang jadi disimpan sampai mereka dijual. Setelah penjualan barang, aliran biaya akhirnya pindah ke harga pokok penjualan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu biaya berdasarkan perilaku dan metode perhitungan biaya. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume. Kegiatan biaya seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Sifat-sifat pola perilaku biaya. Dalam hal ini terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya yang di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y.
2. Memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. 3. Memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Metode perilaku biaya dan cara menghitungnya. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Kedua, metode biaya berjangka. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produk harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX. Ia akan diartikan sebagai variabel tidak bebas, yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas.